Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan meyakini, mengimani semua yang telah dikalamkan Allah di dalam Al-Quran, baik itu peristiwa yang sudah terjadi pada zaman-zaman yang dulu atau pada zaman sekarang atau zaman yang akan datang. Allah Ta'ala menjelaskan peristiwa di zaman yang dulu supaya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran mana yang baik mari kita tiru, mana yang mari kita tinggalkan. Kemudian apa yang dilakukan pada zaman sekarang untuk kita lakukan sesuai dengan petunjuk arahan dari Allah dan Rasulnya, dan untuk yang akan datang kita pasrahkan sehingga ketika itu terjadi kita termasuk orang-orang yang bahagia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, banyak orang yang membicarakan, yang memperjuangkan hak asasi manusia, hak dasar, tetapi tidak banyak yang memperjuangkan kewajiban asasi manusia. Padahal kalau kita cermati di dalam Islam tidak ada hak asasi manusia, adanya apa? Kewajiban asasi manusia. Kenapa? Karena wajibnya manusia itu kalau ditunaikan maka haknya orang akan terpenuhi. Seandainya hak kita tidak terpenuhi, bagaimana hak kita yang tidak terpenuhi dapat kita klaim, dapat kita tuntut, dapat kita besok di akhirat. Makanya pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan kewajiban asasi manusia supaya kita bisa menjalani dengan ikhlas lillahi ta'ala, sehingga akan mendapatkan pahala yang banyak di hadapan Allah Ta'ala. Kewajiban asali yang pertama adalah kewajiban untuk menyembah, beribadah, mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena hakikatnya tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Zariyat ayat yang ke-56, wahai jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Ta'ala.
dalam berbagai macam bentuk-bentuk ibadah. Ada ibadah jasadiyah, ya, ada ibadah maliyah, ada ibadah dengan ucapan-ucapan, ada dengan perbuatan-perbuatan, yang semuanya itu diperuntukkan hanya untuk Allah. Jadi kalau ada orang yang dia beribadah hanya kepada Allah, berarti sudah dengan kewajiban-kewajibannya, sehingga akan menghasilkan kemaslahatan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang enggak mau ibadah kepada Allah, bahkan ibadahnya kepada hawa nafsunya, kepada setan, kepada berat, atau kepada yang lainnya, itu namanya tidak tepat. Ya, kita ibaratkan Bapak Ibu, kalau kita punya namanya kacamata, ya, tepatnya diletakkan di mata, itu akan bermanfaat untuk memperjelas penglihatan. Nah, kalau kacamatanya dikantongi, ya nggak ada manfaat, walaupun kacamatanya hanya 10 juta. Ya, demikian juga namanya sandal, sepatu, yang lainnya, itu akan bermanfaat kita letakkan di kaki kita untuk berjalan ke kakinya. Makanya mari kita berusaha untuk memenuhi kewajiban, yaitu ibadah kepada Allah, ya. Terus kemudian ibadahnya kepada Allah tidak boleh dicampur-campur, ya. Harus hanya ikhlas untuk ibadah kepada Allah, nggak boleh kepada yang lainnya, ya. Allah nggak mau dimadu, ya Pak, ya boleh, ya. Allah nggak mau dimadu, harus sawiji. Maka di dalam surat An-Nisa yang ke-6 Allah berfirman, wahai manusia, wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah, mengabdilah kepada Allah Ta'ala ta'il, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau menyekutukan dengan suatu apapun. Umatnya Nabi Nuh menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Yang berarti adalah awalnya adalah tokoh-tokoh masyarakat, terus ketika meninggal dibuatkan patung-patung, ya. Ada banyak patung, tapi yang 5 itu yang paling besar diberi nama Yakub, Yanus, Wad, dan Suwa'an, Nasron, ya. Orang-orang pada zaman Nabi yang juga begitu membuat berhala-berhala sebagai suatu wasilah kepada Allah, terus dinamai dengan nama Allah yang diplesetkan, ya, dinamakan Lata, Uzza, Manat, dan yang lain sebagainya. Kemudian orang-orang Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair, ya, orang-orang dengan Isa bin Maryam. Bahkan itu Uzair dan orang-orang itu berkata Uzair itu anaknya Allah, orang itu berkata itu anaknya Allah, ya. Bahkan sebagian orang-orang soleh itu menyembah malaikat sebagai anaknya Allah. Itu adalah beberapa contoh umat-umat yang dia menyekutukan Allah, ya. Bahkan juga kita nggak boleh menyembah hawa nafsu. Kok nyembah itu gimana? Orang yang dia punya namanya keinginan yang didorong oleh nafsunya. Kalau nafsu bertentangan dengan agama kok diperturutkan, namanya menyembah hawa nafsu. Itu juga tidak boleh, ya. Maka semuanya harus diaisakan hanya untuk Allah, nggak boleh dengan yang lainnya, meskipun dengan Nabi dan Rasul nggak boleh. Cinta kita kepada Nabi dan Rasul nggak boleh melebihi sampai menjadikan beliau anaknya Allah dan lain sebagainya, ya. Terus kemudian Bapak Ibu, semua perkataan, perbuatan, bahkan detak hati kita itu bisa digunakan sebagai bentuk-bentuk ibadah. Jadi di dalam Islam
Yang namanya ibadah tidak cuma ibadah makhluk, tidak punya ibadah, tidaknya ibadah itu rububiyah, tapi juga ibadah muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali semuanya bisa bernilai ibadah, ya. Makan, minum, ke belakang, berpakaian, bertetangga, berumah tangga, ya, berjual beli, semuanya bisa bernilai ibadah. Maka kemudian di surat Al-An'am kita diperintah untuk meniatkan semuanya untuk Allah Ta'ala, ya. Qul, katakanlah wahai Rasul, katakan kepada semua manusia, wahai manusia, hendaklah kau tujukan semua agama untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sholat 5 waktu, sholat sunnah, wa nusuki, dan ibadah kurbanku, ibadah sembelihan, nanti pada hari itu aja kita nyembelih kurban. Kurbannya untuk Allah, bukan untuk berhala, ya. Puasaku atau mungkin hajiku, umrohku, atau baca Quran atau zikirku, ya. Wa mahyaya, dan semua hidupku, aku makan, minum, tidur, berumah tangga, bertetangga, berjuang, itu semua adalah untuk Allah. Bahkan matinya dalam rangka untuk nyembah nanti kepada Allah, ya. Makanya maaf saja kalau masih ada kegiatan atau amalan yang belum diikhlaskan, monggo untuk diikhlaskan. Orang jualan itu kan utamanya untuk mencari keuntungan, laba sebanyak-banyaknya. Nah, kalau orang itu cuma cari laba, maka kemudian timbul namanya kecurangan, cara atau upaya untuk bisa menaikkan yang namanya keuntungan. Contoh, sekarang kadang-kadang terjadi kelangkaan gas, padahal ini gas sendiri, tapi kadang-kadang yang tadi apa yang diciptakan situasi kondisi yang memungkinkan harga-harganya naik, ya. Wah, ini lagi angel gas, regane munggah 20.000 sesuk, 20.000 meneh sesuk, 20.000 boleh. Selesai konten jadi lebih, ya. Padahal di negara yang punya gas terbanyak di dunia, ada ngebor janjane di luar, ya. Atau nanti yang lainnya, Lombok, Malang ada sekilo 1.000, tidak pernah tahu seperti itu, ya. Makanya kita semuanya harus niatannya untuk Allah. Lah kalau semuanya untuk Allah, maka semuanya bisa bernilai ibadah. Kita dapat pahala, sholatnya, baca Qur'annya dapat ibadah, dapat pahala. Sampai maaf saja, ya, tidur kita, makan kita, ke belakang kita, bahkan maaf saja suami yang ngumpuli istrinya juga dapat pahala kalau niatnya untuk lillahi ta'ala, ya. Jadi orang-orang yang dapat mengikhlaskan semua amal itu akan mendapat yang sangat-sangat banyak sekali, ya. Apalagi tolakul bagaimana wong golek ilmu niku apapun yang dialami akan dapat. Kenapa? Karena disamakan dengan orang yang jihad di jalan Allah Ta'ala. Nabi sabdakan, man kharaja min baiti li talabil ilmi bahwa bisa melihat hatta yajina. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Apapun yang dia korbankan, apapun yang menimpa kepadanya, semua diberi pahala.
Bahkan orang-orang yang mencari ilmu akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat dan akan dibanggakan kepada para malaikat. Itu adalah fadilnya orang yang mencari ilmu kalau kita ikhlaskan. Ya. Terus la syarika lahu, janganlah ada syarikat baginya Allah. Jangan sampai dinyatakan untuk yang selain Allah. Ada hadis panjang yang menjelaskan tentang hisab. Ya, ada orang yang ketika dihisab, dia ketika di dunia matinya dalam keadaan berperang. Terus dia pengen masuk ke dalam surga karena dia merasa mati syahid. Terus Allah katakan, apa yang kau kandung? Ya. Bukankah dulu ketika kamu perang supaya kamu dianggap sebagai pahlawan, sebagai pemberani? Ya. Maka kemudian dia bukan langsung anak dosa, tetapi masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena salah niat. Ya. Terus Nabi sampaikan bahwa siapapun yang dia berperang untuk lillahi wa sabilillah, yang tujuannya untuk mengagungkan agama namanya sabilillah. Kalau enggak ya enggak sabilillah. Ya. Seorang ayah, seorang suami, ya, yang mencari nafkah untuk keluarganya. Kalau niatnya ikhlas, maka setiap rezeki yang didapatkan akan dapat hal yang sangat-sangat banyak sekali. Ya, makanya bapak-bapak maksud saya, monggo dalam mencari nafkah niatnya dibetulkan dulu, ya, hanya untuk ibadah kepada Allah supaya kita dapat yang banyak, ya. Wa bidzalika umirtu, dan demikian juga aku diperintah hidup ini diperintah untuk mengabdi hanya kepada Allah, ya. Wana awalin, dan aku menjadi orang-orang yang awal dalam hal Islam. Orang yang awal Islam itu kalau nanti perbuatannya ditiru oleh orang lain, maka jangan mendapatkan tambahan pahala. Nabi sabdakan, man sana fil islami sunatan hasanah. Barang siapa yang dia mensunahkan, mencontohkan, mengajari dengan sunnah-sunnah yang baik, perbuatan yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahala dari perbuatan tadi. Wa ajru man amila ba'daha, dan ditambah dengan pahalanya orang-orang yang mengikuti setelahnya, tanpa mengikuti, tanpa mulai orang-orang yang mengikutinya tadi. Jadi kalau kita semakin banyak mensunahkan sunnah hasanah, maka kita akan mendapatkan pahala tambahan. Makanya Bapak mohon maaf, mari kita mencontohkan contoh-contoh yang baik, ya. Dalam kita itu masih banyak yang perlu kita contohkan contoh yang baik. Contohnya dalam kita mengijabahi, mengiyakan seruan adzan. Adzan itu adalah panggilan Allah. Untuk apa? Untuk sholat. Monggo kita kalau bisa mensunahkan sunnah yang baik, ya, bersegera untuk datang di tempat sholat untuk sholat berjamaah. Bahkan ini kisah yang saya sampaikan, murid saya itu punya usaha ayam goreng, punya beberapa karyawan, ya, dia punya aturan 10 menit sebelum dikumandangkan adzan semua kerjaan harus ditinggalkan, ya. Terus gendang turono kenang masjid iso sholat obiyah. Akhirnya apa? Akibatnya kan dia merasakan Allah mulai pada dia, usahanya tambah maju, tambah banyak. Ya, kalau mungkin ini kita sunahkan. Jangan mensunahkan sunnah yang sayyah. Wa man sanna sunatan sayyatan. Banyak yang mensunahkan sunnah yang buruk, ya, maka
baginya itu adalah wizruha, baginya adalah dosanya, wa wizru man amila ba'daha, dan ditambah dengan dosanya orang-orang yang mengikuti setelahnya. Contohnya tadi dibalik, lagi adzan durung sik dilonggas, lagi qomat durung amin sik dilonggas. Assalamualaikum sholat nang omah ya iso ora apa-apa. Terus ditiru oleh banyak orang. Pak akhir saya kira orang sergap-sergap itu wong yo sak kuwate dhewe-dhewe. Akhirnya kemudian banyak yang terlambat. Karena pas sunnah saya kita, maka kita mendapatkan tambahan dosa-dosa kita. Bahkan Nabi maaf saja dengan tegas mengatakan, tidak henti-hentinya orang-orang itu mundur dari sop pertama sampai dia diundurkan Allah di neraka. Makanya mundur. Ini termasuk saya harus berusaha untuk seawalnya dalam berbangun kebaikan-kebaikan, termasuk juga nanti kalau ada amal soleh, entah itu di masjid, entah di mana-mana, monggo diusahakan untuk seawal mungkin. Kemudian kewajiban yang kedua, kewajiban sebagai seorang anak. Allah ciptakan manusia pertama dari tanah namanya Adam. Masa kedua dari bagian tubuh Adam namanya Hawa. Terus Allah Ta'ala menciptakan berikutnya dengan cara beranak pinak, berketurunan, ada bapak ibunya, ada anaknya. Dan anak-anak yang sudah diperanakkan oleh bapak dan ibunya punya kewajiban kepada orang tuanya. Apa kewajibannya? Yang pertama bahwa saya tahu untuk ibadah tadi kita itu ibadahnya sampai datang namanya kematian. Wa qullah hatta yaqiyakan yakin. Ibadahlah kepada sampai datang kematian. Kalau belum mati, ya tetap terus ibadah. Boten enten kata pensiun dalam ibadah. Nek itu kalau kami tetap ibadah. Lah akhir hari yang akan jadi penentu. Nabi bersabda, innamal a'malu biqawatimi. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Akhirnya bagaimana? Kalau dia akhirnya dalam puncak-puncak ibadah, dalam pakai kecilek niku nyun pangapunten yo sregep ngaji sregep ibadah, terus dadi ustaz, dadi kiai dan sebagainya. Puncaknya ketika dia beribadah sholat subuh, kemudian pas Ramadan terakhir pas malam qadar sujud terus salam. Berarti kan puncak-puncak ibadah. Sujud adalah waktu atau keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sujud terus itu niku alhamdulillah napa inalillah. Baku. Sujud terus itu niku alhamdulillah napa inalillah. Ya oleh nalillah saya baniku alhamdulillah. Ini ada tingkatan, Lah beda dengan kalau akhirnya yang tidak baik, Ketika muda sregep dados repeman itu remaja pecinta masjid. Nek wong Jawa terus ada istilah biri, apa biri? Biri niku rabi mari. Bari bojo terus nang masjid, berarti kan mari nang masjid. Itu contoh saja. Nah yang lainnya, ketika masih remaja sregep nang masjid apapun dilakoni, kemudian lulus sekolah, kemudian boleh gawean ten kota niku ndelok entuk gawean sing rada
empuk ya rada basah sisan lah enak. Terus dadi wong sugih terus ngahlingi ibadah. Wong tambah ahli ibadah akhirnya yang mati tambah tidak ibadah. Jadi wong syukur ya. Nah kemudian Bapak Ibu ada selain iktan yang pesan belakang. Gunakanlah masalah 15 sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah gunakanlah masa muda sebelum datang masa tua. Jika seorang ketika masa mudanya, ya, masa sehatnya, dia berada pada kebaikan-kebaikan, terus karena sepuh, seperti usia sudah 70 bang, dan ben sregep nang masjid saya nang masjid sikile ora mlaku ora kuat, gitu. Dan ben salate suwi-suwi sakniki nek suwi nyon ngapunten, terus orang kuat, maka itu masih ada rusuknya, ya karena apa? Karena ada keadaan yang darurat. Tetapi kalau di awalnya atau di masa muda yang saya tidak sergap ibadah, kemudian masalahnya nggak sergap ibadah, ya tidak dihitung sebagai ibadah. Maaf ibu ini, saya itu juga ibu saya tak reh benang masjid, aku nang masjid baik. Lama mbak isin, nang masjid kok isin? Suwe nang masjid, nek sujud piye? Ora usah sujud. Tamu kok mau akhir mana kita nyuwun dongane ben dalam tanam masjid iki ben saged husnul khotimah iki dalam keadaan puncak-puncak amal. Tidak cuma khusnul di puncak-puncak amal. Kenapa? Karena surga itu tingkatnya pinten bagus. Tingkatnya pinten kira-kira 100 wal jantung mi'atu darajat. Asalkan itu waktunya itu tingkat nomor pinten? Nomor 1 nomor 3. Ya. Asalkan di nomor 1 semua dua dewi nih wow. Kita namanya surga pedo sentang ini. Kita. Nah kalau kita bisa di gaspol supaya sampai dan tingkatan tadi, ya. Terus kemudian tadi saya sampaikan bahwa ibadah di waktu yang panjang itu akan menjadikan kebetulan segala lebih baik, ya. Tentang bab umur bagi Nabi katakan sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang tapi banyak kebaikannya, ya. Abu Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang ketika umur 10 tahun sudah berislam, terus menjadi pembantu Nabi 10 tahun, jadi umur sampai umur 20 tahun. Terus kalau nggak salah umurnya dia itu sampai 140 tahun. Ini badannya 130 tahun lah. Ini umur paling ibadah yang 50 tahun pun itu atau paling 60-70 tahun. Nah, maka semakin panjang ibadah akan semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Lah sebaliknya sejelek-jelek orang itu adalah orang yang umurnya panjang tapi banyak dosanya. Umur itu harus Fir'aun. Fir'aun itu ketika Nabi Musa lahir dia sudah tua, sudah dewasa. Nanti Nabi Musa dewasa dia masih hidup gitu. Berarti kurang lebih kan 2 kali umurnya Nabi Musa. Imannya atas 8 atau berapa, ya? Tapi dalam keadaan keburukan berarti betapa banyaknya dosanya. Makanya semuanya, seandainya kita mendoa untuk diberi umur panjang, monggo ditambah. Umur panjang toh, umur panjang berbarokah. Ben kadang akhirnya ngibadah. Ampun mulai panjangnya kata maksiat, ini mungkin kata dosane lebih dalam. Ya kembali jadi kewajiban asasi kita yang pertama adalah kewajiban untuk ibadah, dan semoga kita semuanya bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah
dengan ikhlas, mujahadah, kemudian istiqomah, sabar sampai akhirat husnul khotimah. Demikian yang saya sampaikan, semoga manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat taqim. Akhir dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.